Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Di pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi video yang kedua di bab garis singgung lingkaran, yaitu tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Masih tentang materi kelas 8 SMP ya. Dimana untuk tujuan kalian belajar ini, yang pertama bisa memahami kedudukan dua lingkaran serta garis singgung persekutuan dua lingkaran itu sendiri yang terbentuk nanti seperti apa. Kemudian menemukan konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran dan menyelesaikan permasalahannya pada garis singgung, soal-soalnya maksudnya ya. Kemudian untuk materi yang pertama kita akan belajar bagaimana sih kedudukan dari dua lingkaran serta garis singgung persekutuan yang bisa kalian buat. Ada dua garis singgung persekutuan, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Oke, untuk gambar yang pertama di mana ada dua lingkaran O dan B, di mana kedua lingkaran ini dikatakan saling berjauhan. Kenapa? Karena mereka tidak tidak berdekatan, yang berjalan, tidak terjadi apapun lah. Sehingga kita akan membentuk garis singgung persekutuan dalam atau GSPD. Kalau garis singgung persekutuan luar adalah GSPL gitu ya. GSPD-nya ada berapa? GSPL ada berapa? Perlu diingat, GSPD berarti garis singgungnya lewat di tengah-tengah begini ya. Lewat di tengah-tengah. Kalau L berarti lewatnya di luar. Namanya persekutuan berarti milik bersama. Jadi garis singgungnya bisa menyinggung kedua lingkaran, intinya begitu ya. Dimana yang di luar seperti ini, kalau ini adalah yang di dalam gitu ya. Kita lihat yang di dalam ada dua, yang di luar ada dua, sehingga ini ada yang lagi bisa dibuat. Oke, nggak ada ya. Sehingga untuk GSPD ada dua, GSPL ada dua untuk kasus lingkaran yang saling berjauhan. Sementara untuk yang kedua, ada dua lingkaran ini dikatakan saling bersinggungan di dalam. Kenapa? Karena ini terbentuk salah satunya ada titik singgung dari kedua lingkaran, sehingga kedua lingkaran ini bisa membuat garis singgung persekutuan. Cuman satu aja. Ini dia garis singgung persekutuan luar ya, atau GSPL. GSPD-nya nggak ada ya. Oke, sekarang yang selanjutnya yaitu kedua lingkaran bersinggungan di luar. Kalau tadi bersinggungan di dalam, sekarang bersinggungan di luar. Apakah bisa dibuat garis singgung persekutuan dalamnya atau GSPD? Kita lihat ya. Oke, ternyata bisa, ada satu. GSPL-nya ada nggak? Ada ya, ada. Sehingga GSPD ada satu, GSPL ada dua. Nah, ini lingkaran kedua lingkaran yang selanjutnya yaitu yang saling berpotongan. Apakah bisa dibuat GSPD? Nggak bisa, lewat mana ya? Berarti bisanya hanya GSPL. Oke, berarti GSPD-nya 0, GSPL-nya 2. Oke, selanjutnya untuk lingkaran yang selanjutnya, dua lingkaran yang sepusat. Dua lingkaran yang sepusat ini tidak terbentuk GSPD maupun GSPL, gitu ya. Itu tadi tentang hubungan kedua lingkaran dan garis singgung persekutuan yang dapat dibentuk. Contoh soal nih ya. Jika terdapat dua lingkaran P dan Q, jari-jari lingkaran P dan Q berturut-turut 6 dan 4. Sedangkan jarak P dan Q adalah 7. Jarak titik pusat maksudnya. Tentukan hubungan kedua lingkaran tersebut serta sebutkan ada berapa garis singgung persekutuan yang mungkin terbentuk. Bagaimana kalian menjawab persoalan ini? Yang pertama, kamu harus membuat sketnya terlebih dahulu. Yang pertama, sket jarak kedua titik pusat. Ini dimisalkan ada, ini adalah titik P, jaraknya adalah 7 tadi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dimana untuk lingkaran P itu jari-jarinya 6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti lengkungannya sampai di sini anak-anak. Untuk ini jari-jarinya ya, jari-jari yang besar. Kemudian jari-jari yang kecil itu adalah 4. 1 dari Q 4 ya, berarti ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini nanti lengkungannya begini. Oke, berarti ini adalah R kecil. Nah, berarti nanti kalau terjadi ini dikatakan lingkaran saling berpotongan, sehingga untuk GSPD-nya ada berapa? GSPD 0, GSPL ada
2. Oke, betul ya. Lanjut, berarti untuk yang satu, soal kedua maksudnya. Soal kedua silakan dibaca. Jika terdapat dua lingkaran A dan B, jari-jarinya A adalah 3, jari-jari B belum ada, jarak A dan B adalah 9. Berapakah ukuran jari-jari lingkaran B yang mungkin, yang maksimal, supaya terbentuk garis singgung persekutuan dalam? Sama seperti tadi, kalian perlu membuat jarak kedua titik pusat, yaitu A dan B, dibuat dulu. Menjadi ini yang A. Kita buat 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang B. Ini 9 ya. Jari-jari A adalah 3. 1, 2, 3. Berarti sampai sini lengkungnya. Set gitu. Kemudian untuk jari-jari B maksimal berapa supaya terbentuk garis singgung persekutuan luar? Persekutuan dalam. Berarti tadi kalau berpotongan kan tidak ada GSBD. Berarti harusnya bagaimana? Supaya terbentuk persekutuan dalam minimal ada satu, yaitu jika kedua lingkaran dikatakan bersinggungan di luar. Oke. Berarti kan jari-jari B-nya dari titik pusat menuju ke sini. Ini yang jari-jari B. Harapannya seperti itu supaya terjadi garis singgung persekutuan dalam. Berarti R-nya yang B maksimal adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 cm. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita akan lihat materi selanjutnya, yaitu garis singgung persekutuan di dua lingkaran, di mana ini adalah pemakaian dalam kehidupan sehari-hari dan masih banyak lagi contoh-contohnya ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bahas tentang apersepsinya, yaitu tentang teorema Pythagoras. Di materi kita video pertama ini sudah ada ya. Kemudian yaitu tentang keliling lingkaran, materi lingkaran. Keliling lingkaran adalah 2πr, kalian sudah tahu. Dan ini juga materi video 1, jari-jari lingkaran dengan garis singgung itu membentuk sudut siku-siku pada titik singgungnya. Gitu ya. Oke, jadi untuk jari-jari dan garis singgung merupakan sisi penyiku, begitu ya, maksudnya begitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke materinya, yaitu garis singgung persekutuan dalam. Kita lihat ilustrasinya, ini adalah dua lingkaran yang saling berjauhan ya. Oke, ada titik O dan titik P, maksudnya titik pusatnya, di mana itu adalah, ini ilustrasi saja ya, R besar, jari-jari lingkaran yang besar, dan ini R kecil untuk jari-jari lingkaran yang kecil. Di mana karena garis singgung persekutuan dalam, ini J-nya ya, jarak ya, ini lewat begini anak-anak ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membawa bahwa garis singgung persekutuan dalam itu juga bisa membentuk sudut siku-siku, seperti pada garis singgung satu lingkaran kemarin ya. Di mana segitiga siku-sikunya? Ingat ya, kita perlu menggeser sedikit garis-garis yang ada di sini. Perhatikan dengan baik-baik. Di mana yang J digeser dulu keluar, sehingga menjadi bukan J yang digeser adalah garis singgungnya. Garis singgungnya digeser keluar di sini ya, D, GSBD. Kemudian R kecil digeser juga, sehingga sudah terlihat segitiga siku-sikunya ya, ini dia. Karena jari-jari dengan garis singgung, gitu ya. Kalau tadi nggak mungkin segitiganya ada dua, nggak mungkin ya. Kan kita akan perjelas mana sih segitiganya yang akan kita minta, ini dia ya. Dan kita tahu bahwa yang dikatakan SP itu adalah jari-jari dan garis singgung, dan SH adalah jarak. Seperti itu. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, kamu bisa cari nilai D atau GSBD-nya, yaitu dengan cara dikurangi. Nah, ini saya tanya, kenapa kok R tambah R? Nah, betul sekali, karena ini jari-jarinya ditambahkan lebih panjang ya. Jadi maka ditambah untuk garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini untuk masing-masing simbol ya, artinya yang mana ya. Nah, ini jika nyari J atau nyari R bagaimana? Apakah bisa menggunakan ini dibolak-balik? Bisa. Jika nyari J misalkan jarak karena dia SH, maka harus ditambahkan
Tapi ingat ya, jari-jarinya selalu ditambah dulu baru pangkat 2 ya. Ingat ya, bukan dipangkatkan 2 baru ditambah, jangan kebalik. Kemudian untuk mencari jari-jari pun sama, ini jari-jarinya harus tambah juga. Dan selalu dikurangi ya. Oke, lanjut. Oke, sampai di sini paham ya? Lanjut ya, untuk sekarang materi garis singgung persekutuan dalam itu kalau jari-jarinya selalu ditambah dulu baru pangkat 2. Perbedaannya dengan garis singgung kemarin seperti itu ya. Oke, sekarang masuk ke garis singgung persekutuan luar ya, garis singgung persekutuan luar, di mana ini ada 2 lingkaran yang berjauhan, ada R besar untuk jari-jari lingkaran besar dan ada R kecil untuk jari-jari lingkaran kecil, di mana ini adalah J, jarak kedua titik pusat, dan itu adalah garis singgung persekutuan luar atau L kecil nanti simbolnya ya. Oke, sekarang kita lihat di mana garis singgung itu membentuk siku-sikunya di sini ya. Ini adalah bangun datar trapesium siku-siku ya. Kita belum lihat segitiga siku-sikunya, yuk kita buat pergeseran dulu di mana garis singgung kita geser ya. Kemudian kita perjelas segitiga siku-sikunya di mana. Itu dia ya. Sehingga bisa diketahui bahwa yang merupakan SP adalah L atau garis singgung persekutuan luar dan R kurangi R. Berbeda dengan yang tadi GSPD, jari-jarinya ditambah, kalau ini jari-jarinya dikurang, gitu ya. Oke, dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa mencari nilai L dengan cara dikurang ya, dikurang ini maksudnya dikurang di sini ya, jari-jarinya tapi dikurangi dulu. Ingat ya, jari-jarinya dikurangi dulu. Kemudian untuk ini definisi setiap simbol ya. Jika mencari yang lainnya, mencari jarak bisa ya, ditambah, tapi nah ini dia berbeda. Tapi jari-jari tetap dikurang. Gitu ya untuk garis singgung persekutuan luar. Kemudian untuk mencari jari-jari. Nah, ini jari-jari dikurang ya. Selalu dikurang untuk garis singgung persekutuan luar. Nah, ini dia. Sekarang kita bahas contoh ya. Ya, untuk kali ini kita akan bahas tentang contoh untuk garis singgung persekutuan, contoh yang ketiga, di mana untuk panjang garis singgung persekutuan dalam atau GSPD itu adalah 15, jarak kedua titik adalah 17 atau J-nya, panjang salah satu jari-jari adalah 3. Saya misalkan R atau R karena saya nggak tahu ini yang panjang atau pendek ya. Oke, untuk di 2 itu ditanyakan jari-jari yang satunya. Gitu ya. Nah, sehingga untuk mencarinya kita mencari jari-jari, ingat ya, GSPD jari-jarinya selalu ditambah. Jadi seperti itu dulu, ditulis itu dulu ya. Dipangkatkan 2 sehingga lanjutannya habis itu nih di sininya dikurang gitu ya. Nah, seperti itu. Masukkan angka-angka yang sudah diketahui ini, masukkan ke dalam rumus yang sudah ada. Kemudian yang bisa dipangkatkan 2 adalah 17 dan 15. 3-nya belum, ingat ya, 3 terakhir. Kita lakukan untuk yang ruas kanan diselesaikan terlebih dahulu sehingga ruas kanan mendapatkan hasil akhir 64. Baru setelah kamu mendapatkan hasil akhir di ruas kanan, silahkan kamu akar ya untuk mendapatkan nilai R yang besar, berarti 64-nya di akar. Akar 64 adalah 8 ya. Seperti itu, sehingga nilai R-nya adalah 5. Seperti itu ya. Jadi panjang jari-jari lingkarannya adalah 5 cm. Itu contoh yang ketiga. Kemudian untuk contoh yang keempat lanjutannya yaitu tentang garis singgung persekutuan dalam, masih sama ya. Dimana untuk ini diketahui jari-jarinya, diketahui GSPD-nya, yang ditanyakan jarak atau J-nya. Gitu ya. Seperti ini ditanyakan J-nya. Ini berarti kalau ditanyakan J-nya pasti ditambah. Ditambah R-nya ditambahkan dulu baru pangkat 2. Gitu ya. Sehingga untuk mencari J, D-nya dimasukkan, nilai D-nya 24. Kemudian R-nya dijumlahkan 2 tambah 5 menjadi 7. Dan dipangkatkan 2 terlebih dahulu masing-masing. Dijumlahkan sehingga menjadi 625, dan untuk mendapatkan jarak akar 625 yaitu 25 itu sendiri. Jadi jarak dua titik pusat adalah 25.
gitu ya. Sekarang kita contoh yang kelima, yaitu tentang GSPL. Kalau ini tentang GSPL ya, kita lihat dari gambar sudah terlihat GSPL-nya adalah RS ini sendiri, dimana diketahui PR ini jari-jari, GS ini jari-jari, ini R besar, ini R kecil ya, seperti itu. Kemudian PQ adalah J, J-nya adalah 20. Ditanyakan panjang RS atau garis singgung persekutuan luar dan luas PQRS. PQRS ini adalah trapesium siku-siku ya. Oke, sekarang kita langsung menjawab untuk yang mencari panjang RS atau mencari L. Kalau tadi kita bicara GSPD, sekarang GSPL, jari-jarinya ingat ya, berbeda ya, nanti dikurangi terlebih dahulu ya, jari-jarinya dikurangi. Oke, kita nyari L-nya, jadi jari-jarinya dikurang, baru pangkat 2. Masukkan angka yang sudah diketahui, yaitu nilai J itu sendiri, kemudian R-nya dikurang, 15 kurangi 3, 12 didapat dari itu ya. Pangkatkan 2 yang di ruas kanan menjadi 400 dan 144 dikurangi menjadi 256. Sehingga untuk mencari GSPL itu sendiri di akar adalah 16 ya. Sudah terjawab. Sekarang luas PQRS, di mana PQRS merupakan bangun datar trapesium siku-siku, di mana siku-sikunya di titik R dan S. Kita lihat sisi A itu adalah R kecil, sisi B adalah R besar. Ini R kecil A, ini B, dan ini tingginya. Itu ya, perlu kamu ketahui seperti itu ya. Karena kita tahu di sini adalah sisi siku-sikunya. Ini di sini siku-siku ya. Oke, kita langsung masukkan satu persatu bilangannya, di mana untuk T-nya adalah nanti adalah 16, dijumlahkan A dan B-nya. Ya, seperti itu. Disederhanakan. Ya, oke. Jadi terselesaikan untuk panjang GSPL dan luas bangun datar trapesium siku-siku di mana titik siku-sikunya pada R dan S ya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang panjang sabuk lilitan. Ini adalah salah satu soal aplikasi pada garis singgung persekutuan luar ya. Misalkan ini ada dua lingkaran bersinggungan di luar, di mana kedua lingkaran ini kongruen atau sama besar ukuran jari-jarinya. Misalkan dua lingkaran ini adalah penampang sebuah pipa ya. Akan diikat pipanya ini. Penampang itu kalau dipotong melintang ya, akan diikat menggunakan tali. Berapa sih tali yang dibutuhkan untuk mengikat satu kali yang warna merah ini? Itu ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita akan bahas. Perhatikan, dua lingkaran ini kita cari titik pusatnya. Titik pusatnya di sini dan di sini ya. Titik pusat ini dihubungkan dengan garis lurus ya. Habis itu dari titik pusat buat jari-jari menuju ke titik singgung ya. Dibuat jari-jari menuju ke titik singgung. Oke, seperti itu. Sehingga terbentuk sudut siku-siku. Nah, siku-siku ya. Nah, sekarang kita lihat dari sini sampai sini itu ada panjang apa ini? Sama dengan ini kah? Ini jari-jari, ini jari-jari, berarti ini dua jari-jari, ini dua jari-jari. Nah, sekarang jadi masalah, ini berapakah keliling lingkaran yang ini? Ini sudutnya berapa? Ini sudut pusatnya ya. Ini siku-siku, ini siku-siku, berarti ini setengah keliling lingkaran. Dan di sebelah kiri pun juga sama, setengah keliling lingkaran. Sehingga untuk panjang tali lilitan, satu kali melilit untuk dua pipa ini ya, dengan cara, nah itu dia ya. Oke, ada empat jari-jari ditambah satu keliling lingkaran. Ini maksudnya sebelumnya begini, S sama dengan 2R tambah 2R ditambah setengah keliling lingkaran ditambah setengah
keliling lingkaran. Disederhanakan menjadi 4R plus keliling lingkaran, gitu ya. Terus jika ada kasusnya 3 lingkaran seperti ini, nah seperti ini, akan diikat. Ini 3 pipa, kalau tadi 2 pipa, sekarang 3 pipa, diikat seperti ini ya. Nah, berapa sih tali yang dibutuhkan untuk mengikat ini ya? Oke, sama seperti tadi ya, kita buat titik pusat lingkarannya. Ini 3 lingkaran yang kongruen. Titik pusatnya dihubungkan menggunakan garis. Menggunakan garis dihubungkan. Titik pusatnya, ini titik pusat ya. Dihubungkan, kemudian buat garis jari-jari yang dari titik pusat menuju titik singgung. Ini saya nggak pakai putus-putus dan nanti susah ya. Seperti ini. Kemudian ini di sini ya. Oke. Nah, terus kita lihat ternyata ini adalah 2R. Berarti ini pasti 2R. Kalau ini 2R, pasti yang di sini juga 2R. Begitu juga yang di sini 2R. Nah, sekarang jadi masalah, ini tuh yang lengkung ini atau yang busur ini tuh berapa bagian, kan begitu. Kita lihat ini siku-siku, ini siku-siku, ini pasti siku-siku. Oke. Ini 60 derajat karena ini segitiga sama kaki. Ini 60, ini 60 ya. Seperti itu cara nyarinya. Kita lihat ini siku-siku. Kita lihat di salah satu lingkaran saja ya. Ini siku-siku 90, 90, ini 60. Berarti sudut ini misalnya alfa. Sudut alfa berapa besarnya? Ya. Berarti alfa, ini saya buat di sebelah sini. Berarti alfa, satu lingkaran penuh kan 360 ya. 360 dikurangi 90 dikurangi 90 dikurangi 60. Berarti berapa? Oke, pintar, 120. Oke, sudut pusatnya. 120 itu berapa bagian? Bagian lingkaran. Oke, bagian lingkaran. 1/3. Berarti 1/3 keliling. Ini juga sama, 1/3 yang atas juga 1/3. Sehingga untuk S-nya didapat seperti ini. Dan dengan orek-orekan seperti ini ya, S 2R plus 2R plus 2R plus 1/3 keliling lingkaran plus 1/3 keliling lingkaran plus 1/3 keliling lingkaran. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang contoh soal deh. Contoh soal. Kamu lihat pada penampang 6 buah drum yang berbentuk tabung dengan jari-jari yang sama karena memang sama besar pada gambar ini. Kita akan mengikat drum ini dengan 3 kali lilitan ya. Berapa sih panjang tali yang dibutuhkan gitu. Oke, kita tulis di satunya 6 drum dililit tali sebanyak 3 kali dengan jari-jari drumnya adalah 35. Oke, kita akan gunakan cara yang tadi ya. Titik pusat semua dihubungkan. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah saya buatkan. Oke, sehingga ini pasti siku-siku, ini juga siku-siku seperti itu ya. Sama siku-siku, ini berapa R? 1, 2, 3, 4. Berarti 4R. Ini juga pasti 4R. Di sini juga 4R. Ini mirip dengan contoh yang tadi ya. Berarti ini adalah 1/3. Keliling, ini juga 1/3 keliling, ini juga 1/3 keliling. Sehingga untuk S-nya itu sendiri adalah, nah, oke, 3 kali. Kenapa kok dikalikan 3? Karena permintaannya 3 kali di sini ya, 3 kali. Jadi 12R didapat dari 4 ditambah 4 ditambah 4. Kelilingnya 1 keliling. 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 gitu ya. Oke, kita masukkan untuk R-nya adalah 35 sehingga didapatkan ini 12 kali 35 tambah Pi kali 2 kali R. Pi-nya pakai 22/7 karena R-nya 35 ya. Kita sederhanakan ini di dalam tanda kurung ya. Ini dikalikan dan ini juga dikalikan seperti itu. Habis itu dijumlahkan.
dijumlahkan hasilnya akhir adalah 1920 cm. Tapi kan dia mintanya dalam satuan meter soalnya, sehingga ubahlah menjadi satuan meter itu ya. Salah satu contoh aplikasi garis singgung persekutuan luar. Oke. Kiranya cukup sekian untuk video ibu kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan share ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.